teman-teman semuanya, di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan mengenai skenario manufaktur. Untuk anggota kelompok kami, 1. Amalia Rodia Ulfa, 2. Askia Kimila, 3. Fadilatul Rahmi, 4. Resnandia Putri, 5. Rizkawati, 6. Serlintan, dan 7. Wulan Septiana. Kami dari SIB PT Sitek ERP Indonesia. Di sini kami akan membahas mengenai 1. Pengenalan modul manufacture, 2. Profil PT Ametis, 3. Skenario modul manufaktur yang akan kami jalankan, 4. Peran anggota kelompok, dan yang terakhir kita akan melakukan simulasi pada UDU. Untuk modul manufacture sendiri adalah proses pengelolaan produksi dengan cara lacak work in progress, sumber daya, rencana produksi, dan total pembiayaan secara otomatis. Membuat dan menentukan bill of material dari produk, mengatur jadwal manufacturing order, mengatur schedule work order, dan laporan realisasi produksi. Untuk profil perusahaan PT Ametis merupakan perusahaan yang bergerak di bidang furniture yang beralamat di Executive Park Suite yang memiliki visi penyedia furniture terkemuka di Indonesia, memiliki visi penyedia produk berkualitas tinggi. Untuk skenario yang akan kita jalankan, kita akan membuat manufacturing order tidak menggunakan bill of material, di mana kita nanti akan membuat manual di manufacturing order sebanyak 2, untuk unbuild-nya 1, scrap-nya 1, dan membuat analisa report manufacturing order. Untuk peran anggota kelompok kami, yaitu untuk 1. Staff IT dipegang oleh Resnandia, untuk manufacturing administrator dipegang oleh Wulan, untuk inventory supervisor dipegang oleh Serlintan, untuk purchase administrator dipegang oleh Askia Kamila, dan yang terakhir manufacturing supervisor dipegang oleh Amalia Rodia Ulfa. Ya, langsung saja. Setelah ini kita akan melakukan simulasi dari skenario yang telah kita buat tadi, yang akan kita implementasikan pada software UDU. Saya Resnandia Putri Septiawati dengan nick CP178. Di skenario manufaktur kelompok 7 ini saya berperan sebagai staf IT. Nah, sebagai staf IT saya memiliki job desk yaitu create users and configure products. Nah, untuk yang pertama saya akan menunjukkan bagaimana langkah-langkah untuk create users. Untuk langkah yang pertama, kita akan mendata terlebih dahulu siapa saja yang akan berperan dalam skenario manufaktur ini beserta dengan role dan job desk-nya. Jadi di sini di skenario manufaktur ini saya beserta dengan Wulan, Serlinta, Askia, dan Amalia akan menjalankan skenario manufaktur dengan role Wulan sebagai manufaktur administrator, lalu Serlinta sebagai inventory supervisor, Askia sebagai purchase administrator, dan Amalia sebagai manufaktur supervisor dengan job desk yang dapat kita lihat sebagai berikut. Untuk membuat user ini saya akan membuat email beserta dengan password yang nantinya akan diakses oleh masing-masing user. Setelah mendata user yang akan kita setting di aplikasi UDU, selanjutnya kita akan menentukan security matrix. Nah, di sini saya telah menentukan security matrix dari masing-masing user. Setelah menentukan security matrix dari masing-masing user, kita akan langsung menuju ke aplikasi UDU untuk melakukan create user. Next, kita akan login terlebih dahulu dengan email dan password admin. Nah, setelah masuk pada tampilan utama dari aplikasi UDU, selanjutnya kita menuju ke home menu, lalu kita klik setting. Nah, jika sudah masuk pada halaman setting, kita klik manage users. Lalu kita klik new. Nah, di sini kita bisa membuat user baru sesuai dengan data yang telah kita buat tadi. Di sini kita bisa masukkan nama dari user kita, lalu alamat email. Lalu di sini kita bisa memilih dan men-setting sesuai dengan security matrix yang telah kita buat tadi.
Jika sudah, kita bisa klik Save Manually. Nah, di sini saya akan mencontohkan dari salah satu user yang telah saya buat sebelumnya. Nah, di sini saya telah membuat akun user untuk Wulan. Nah, di sini saya menggunakan nama user cp191wulan07 dengan alamat email wulan@man07.com. Nah, untuk selanjutnya di bawah ini ada beberapa setting yang perlu kita atur sesuai dengan security matrix yang telah kita buat tadi. Jika kita ingin mengganti password dari user Wulan, kita dapat mengklik action, lalu kita klik change password. Nah, selanjutnya kita bisa klik di bagian ini. Jika sudah kita tulis untuk password barunya, kita bisa klik change password. Nah, setelah kita simpan, maka otomatis user Wulan telah berhasil kita buat. Begitu juga dengan semua user ini. Nah, selanjutnya saya sebagai staf IT akan menunjukkan bagaimana cara untuk configure produk. Nah, di sini telah ada daftar produk yang akan saya lakukan konfigurasi. Nah, untuk langkah yang pertama, untuk bisa melakukan konfigurasi produk, kita terlebih dahulu masuk ke dalam aplikasi Odoo dengan email dan password yang telah kita buat tadi. Untuk emailnya, kita pakai email saya sendiri, yaitu resnanman07. Nah, setelah masuk pada tampilan utama dari Odoo, selanjutnya kita klik Home menu, lalu kita klik Inventory. Nah, jika kita sudah berhasil masuk ke tampilan Inventory, selanjutnya kita klik Produk, lalu kita pilih Products. Nah, setelah itu kita klik New. Nah, di sini kita bisa membuat produk baru kita sesuai dengan daftar produk yang telah kita buat sebelumnya. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari produk yang telah saya lakukan konfigurasi. Nah, di sini ada produk Bolt. Kita scroll sedikit ke bawah, lalu di bagian General Information ini akan dibutuhkan beberapa informasi mengenai detail dari produk Bolt sendiri. Jadi di sini ada sales price, customer text, cost, produk kategori, internal reference, barcode, dan produk text. Jadi yang pertama ada sales price. Sales price ini kita sesuaikan dengan data produk yang telah kita buat di Excel. Di data produk ini kita telah menentukan sebelumnya bahwa untuk sales price dari produk Bolt sendiri yaitu sebesar 50.000, lalu cost-nya 25.000, lalu internal reference-nya adalah sebagai berikut dengan vendor Wood Corner dan routes buy and replenish to order atau MTO. Ya, jadi sales price-nya kita masukkan saja sebesar 50.000. Lalu untuk customer text kita tetap saja yaitu 11%. Jadi jika kita menetapkan customer text, maka otomatis sistem akan terhitung dengan sales price sebesar 55.500. Lalu untuk cost-nya yaitu 25.000 per unit. Lalu untuk produk kategorinya, untuk produk Bolt kita kategorikan sebagai raw material. Lalu untuk internal reference kita copy saja dari Excel-nya tadi. Lalu untuk barcode kita tidak perlu. Lalu untuk produk text ini opsional. Saya menggunakan produk text kelompok saya sendiri yaitu MAN kelompok 7. Nah, selanjutnya jika produk kita menggunakan vendor, maka kita bisa klik purchase. Dan di sini kita bisa menginput data dari vendor. Nah, kebetulan untuk produk Bolt sendiri menggunakan vendor dari Wood Corner dengan price 25.000. Untuk currency-nya kita menggunakan IDR. Lalu untuk inventory, karena di data produk kita, routes-nya menggunakan buy and replenish to order atau MTO, maka di bagian routes ini kita akan menyesuaikan, yaitu buy, kita checklist, dan juga replenish to order, kita checklist. Jika semuanya telah kita setting, kita bisa klik save manually.
Setelah kita lakukan save manually, maka otomatis produk yang telah kita buat tadi telah tersimpan ke dalam aplikasi Odoo. Nah, untuk semua produk ini dilakukan cara yang sama seperti produk Bolt tadi. Jika suatu produk tidak memiliki vendor seperti produk Chair 07 ini, maka di bagian purchase kita tidak usah menambahkan informasi mengenai vendor. Sekian untuk penjelasan dari staff IT dengan job desk, user create, dan juga configuration. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Wulan sebagai manufaktur administrator. Oke baik, nah jadi saya Wulan Septiana, CP191, bertugas sebagai manufaktur administrator atau user yang memiliki job desk, create manufacturing order dan work order, edit expected work order, dan create production requisition. Nah jadi di sini pertama kita masuk ke Odoo yang telah dibuat oleh staff IT, kemudian kita ke menu manufacturing, kemudian kita bisa klik new, kemudian kita bisa buat produknya aja. Ini kita mulai dari table. Nah, kemudian kita bisa add line, yaitu ada table top. Ini table top. Sini table line, table leg. Kemudian ada screw sama bolt. Oke, untuk jumlahnya di sini 4, sini juga 4. Oke, setelah itu kita melakukan work order. Nah, untuk work ordernya sendiri, ini kita buat perakitan. Untuk work centernya assembly. Kemudian untuk schedule-nya ini kita schedulekan saat kita memulainya ya, berarti 7.11. Untuk durasinya ini bentar, 75 menit, sebentar. 75 menit. Nah, kemudian kita melakukan perakitan juga, yaitu kita drill. Nah, di sini kita tidak bisa menentukan waktunya karena kita tidak bisa memastikan untuk perakitannya ini sesuai dengan selesai dalam waktu 75 menit seperti itu. Nah, jadi kita tidak bisa mengschedulekan mulainya ini kapan. Nah, setelah itu kita confirm. Oke, setelah kita confirm, langkah selanjutnya adalah Oke baik, nah jadi setelah kita confirm yang table tadi, dengan langkah yang sama kita membuat hal yang sama pada barang selanjutnya, yaitu chair. Di sini ada chair 07, di mana tadi komponennya ini udah saya tuliskan, ada main seat, side-group, busa, Lexus, di mana untuk kuantitinya ada untuk main seatnya 1, side-groupnya 13, busanya 2, dan Lexusnya 4, dan work ordernya itu juga sama ya. Untuk perakitan assembly line 1 itu dengan durasinya itu 75 menit. Dan untuk drill stationnya ini tidak dischedulekan karena belum tentu untuk waktu perakitan itu jumlahnya itu total dari durasinya itu 75 menit. Nah, kemudian setelah kita confirm, kita kembali dulu ya ke menu untuk mengabari seorang inventory supervisor. Nah, jadi ini kita tambah. Oke, nah ini ya. Jadi selamat malam. Selamat malam. Tolong divalidasi untuk kebutuhan. Sebentar. Dan 17. Terima kasih. Oke, sudah. Nah, jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh seorang supervisor inventory. Baik, di sini saya Serlintan Mutiara Faiza, CP185, berperan sebagai inventory supervisor yang
bertugas sebagai memvalidasi semua transaksi. Baik, di sini saya sudah masuk pada halaman Odoo menggunakan email dan password yang sudah dibuat oleh staf IT. Di sini saya sebagai inventory supervisor bertugas sebagai validate semua transaksi. Di sini saya sudah mendapatkan pesan dari Wulan, di mana Wulan sebagai staf manufaktur, di mana dia berpesan agar saya melakukan validasi pada dokumen WHMU nomor 16 dan 17. Langsung saja saya akan melakukan validate transaksi pada dokumen tersebut yang telah dibuat oleh staf manufaktur. Kita masuk pada modul inventory. Berikut tampilannya, kemudian kita klik receipt. Jika sudah pada muncul receipt, kita klik pada bagian operation, kemudian kita pilih transfer. Berikut adalah tampilan pada bagian transfer. Berikut di sini saya akan melakukan validate dari dokumen yang telah dibuat oleh staf manufaktur. Untuk tadi dokumennya bernomor 16 dan 17. Nah, di sini saya sudah menemukan dokumen yang sesuai. Kemudian kita akan membuka satu persatu. Kita buka terlebih dahulu untuk nomor 16. Kemudian kita klik pada bagian operation. Nah, jika sudah, kita harus mengisi pada bagian down untuk disamakan dengan jumlah demand-nya. Mengisi satu persatu menyesuaikan dengan jumlah demand-nya. Jika sudah diisi semua, maka kita klik check availability untuk mengecek apakah persediaan barangnya memenuhi. Jika sudah melakukan check availability, maka di sini saya langsung saja klik validate. Jika kita sudah melakukan validate, maka di sini akan berstatus done. Nah, untuk melakukan validate pada dokumen WHMU nomor 16 sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan validate pada dokumen yang selanjutnya. Kemudian kita akan kembali ke menu transfer. Kemudian kita cari dokumen selanjutnya yang telah dibuat oleh staf manufaktur. Nah, di sini saya sudah mendapatkan, yaitu dokumen dengan nomor 17. Kita klik untuk membukanya. Masih dengan cara yang sama, kita masuk ke bagian operation, kemudian mengisi pada bagian down untuk disesuaikan dengan jumlah demand-nya. Kita isikan satu persatu. Jika kita sudah mengisi pada bagian down, kita klik check availability. Jika sudah, kita klik validate. Jika sudah, maka di sini akan berstatus done. Untuk proses validate
dokumen request for quotation atau dokumen yang tadi sudah dibuat oleh staf manufaktur dengan nomor 16 dan 17 sudah selesai. Selanjutnya saya akan masuk pada menu discuss. Kemudian saya akan mencari kontak purchase manager, yaitu Askia. Nah, di sini saya sudah menemukan kontak purchase manager. Di sini saya memberikan pesan untuk melakukan validasi pada dokumen bernomor 16 dan 17. Jika sudah, kita klik send. Untuk bagian inventory supervisor cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan pada bagian purchase manager, yaitu saudari Askia Kamila. Dipersilakan untuk memaparkan prosesnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan NIC CP131 Askia Kamila. Di sini saya berperan sebagai purchase administrator yang memiliki job desk, yaitu untuk memvalidate RFQ from manufacturing order. Lalu kita akan mulai masuk ke modul ke web kodenya. Baik, di sini teman saya sudah untuk meminta tolong untuk memvalidasi untuk WH manufacturing order dengan nomor 00020 dan juga 0021. Lalu kita bisa pergi ke modul purchase. Di sini sudah ada untuk PO 0020. Di sini ada produk, description, quantity. Tugas saya itu untuk memvalidate. Kita bisa langsung klik confirm order. Maka akan berubah menjadi purchase order. Selanjutnya saya akan memvalidate untuk untuk P0021. Jadi kita bisa klik confirm order juga. Maka statusnya akan berubah menjadi dari RFQ menjadi purchase order. Selanjutnya saya akan menyerahkannya kepada teman saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Amalia Rodia Ulfa. Saya di sini menjadi manufaktur supervisor dengan job desk yaitu approve manufacturing order dan report manufacturing order analysis. Nah, langsung saja kita masuk ke Odoo. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke modul manufacturing. Nah, setelah tampilannya muncul, yaitu tampilan dari manufacturing order, kita di sini akan melakukan approve pada manufacturing order yang telah digunakan sebelumnya. Nah, setelah itu kita mencari dengan kode 00020 lalu 00021. Nah, di sini ada dengan tabletop 07, table leg, bolt, dan screw. Di sini apabila sudah sama dengan yang diinginkan oleh vendor, maka akan muncul tulisan mark as done di sini dan akan berganti sebelumnya confirm menjadi done. Nah, di manufacturing order yang ini juga sama, yaitu dengan mark as done di sebelah sini nanti tulisan mark as done, lalu yang sebelumnya terkonfirm menjadi done, seperti itu.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau menganalisis dari laporan manufacturing order. Di sini kita masuk ke reporting, lalu masuk ke manufacturing order. Nah, berdasarkan skenario, di sini misalnya diganti menjadi quantity to produce. Nah, untuk laporannya ini kita bisa menggunakan bar chart atau line chart atau pie chart gitu. Nah, jadi di sini terdapat laporan quantity to produce dari kelompok 7, yaitu chair 7, table 7 di sini. Dan apabila kita klik di sini sudah masuk dari manufacturing order chair 7 di sini. Dan ini sudah done. Lalu di sini ada table juga. Ini juga memakai done. Ya, jadi seperti ini adalah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.